ICC Youth, let us sing together with our hearts. Let us sing goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. ICC Youth. Perkenalkan, nama gue Christian Santana. Gue di sini sebagai ICC Youth iClick Leader, and I am so happy to see you today. I'm so excited to share the word of God for you. Before we start, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu terbaik yang Tuhan berikan bagi kami hari ini, Tuhan, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama lewat YouTube. Aku percaya Tuhan hadir di sini sama seperti Tuhan juga hadir di rumah setiap member ICC Youth yang beribadah pada saat ini. Buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima benih firman-Mu
bicaralah pada kami siap mendengarkan, tuntun lidah bibir hamba-Mu, memperkatakan isi hati-Mu. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, guys. Siapa di antara kita yang punya collection stuff? Coba. Wah, banyak pasti. Zaman sekarang banyak orang yang punya collection stuff. Ada yang koleksi sneakers, baju, topi, tas, jam tangan, atau fashion stuff. Ada juga yang koleksi games, PS4, Xbox, atau juga items di dalam games. Bener kan? Or even buat yang cewek, K-pop stuff like merch, song, or posters. Alright, banyak orang yang juga koleksi benda-benda yang sangat mahal. Harganya bisa selangit. Seperti mobil mewah, jam tangan mewah, atau lukisan. Biasanya barang koleksi itu semakin rare akan semakin mahal harganya. Lukisan termahal yang pernah terjual di dunia adalah lukisan Leonardo da Vinci yang berjudul Salvator Mundi. Kalian tahu berapa harganya? 460 juta dolar. Ya, atau 7 triliun rupiah. Wow, harga yang sangat fantastis untuk sebuah lukisan. Lukisan ini sangat mahal karena ini dipercaya sebagai lukisan terakhir yang dilukis oleh sang maestro sendiri, yaitu dilukis pada sekitar tahun 1500 di usianya yang sudah tua. Kalian pasti penasaran, siapa yang membeli lukisan ini? Lukisan ini dibeli oleh Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud. Dia adalah pangeran mahkota dari kerajaan Arab Saudi. Wow. Alright. Orang-orang yang mengkoleksi berbagai barang sebagai hobi, ya. And I have no problem with that. It is just a hobby, right? But as a Christian, kalau hobi itu menjauhkan kita dari Tuhan, kalau hobi itu lebih berharga daripada hubungan kita dengan Tuhan, I think that is foolish. Because the Bible said so. Let's look up into our Bible. In Luke 12, verse 13 to 15. The parable of the rich fool. I will read for us. Bahasa Indonesia ya, TB, terjemahan baru. Oke. Ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Oke, jadi ada orang yang lagi sengketa soal warisan dan dia datang sama Yesus, ya. Terus dia minta Yesus bilang sama saudaranya itu untuk berbagi sama dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ayat 14 ya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Yesus bilang, "Kenapa nanya sama aku gitu? Siapa yang menunjuk aku jadi hakim di antara kamu memutuskan hal ini?" Terus ayat 15, Tuhan Yesus lanjutkan. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." So, kekayaan itu adalah our possession. Ya, apa yang kita miliki. Jadi, the Bible says, hidup kita itu nggak bergantung dengan apa yang kita miliki. Lalu, hidup kita bergantung dengan apa? Kita cari jawabannya di Bible. Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Jadi kebenaran yang sejati itu adalah firman Tuhan. Jadi hidup kita itu bergantung kepada firman Tuhan.
Tuhan Yesus juga bilang ketika ia dicobai di padang gurun. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi hidup kita itu bukan bergantung dengan apa yang kita miliki, tapi pada setiap firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam. Kita dapatkan firman Tuhan dari Alkitab, dari saat teduh kita dengan membaca firman, dari ibadah seperti ini, dan dari iClick juga. Jadi kita itu harus hidup selalu mendekat kepada Tuhan supaya kita mengerti firman-Nya. Jadi hidup kita itu bergantung pada kedekatan kita dengan Tuhan. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan ditentukan dengan bagaimana kita menghargai Tuhan di dalam kehidupan kita. Now we must check to our heart. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang paling berharga di dalam hidup kita? The title of my sermon is My Treasure, My Everything. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan Yesus as my treasure, my everything? Ataukah ada hal-hal lain yang lebih berharga buat kita selain Tuhan Yesus sendiri? Hari ini kita akan belajar dari parable of the rich fool. Ada 3 sikap yang harus kita hindari agar kita dapat semakin dekat dengan Tuhan. Oke, are you ready guys? Yang pertama, greed atau serakah. Kita lanjutkan bacaan firman Tuhan dari Lukas 12 ayat 16 sampai 18. Ini the parable of the rich fool. Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Jadi Tuhan Yesus menceritakan satu perumpamaan kepada orang yang bersengketa tadi. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Wow, ada orang kaya guys, bisnisnya maju. Usahanya hebat, berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Wow, saking banyaknya hasil usahanya, dia nggak punya tempat buat nyimpan. Jadi udah nggak tahu di mana dia harus taruh duitnya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Wow guys, jadi gudangnya nggak cukup besar, jadi dia mau bikin yang lebih besar lagi, ya. Jadi orang ini adalah orang yang serakah, greed. Dia mau ambil semuanya sebanyak-banyaknya, never enough. Nah, untuk membuat kita semakin mengerti serakah itu seperti apa, gue ada sebuah cerita. So di Afrika ya, ada seekor monyet yang sangat susah ditangkap, namanya ring-tailed monkey. Ya, monyet ini sering masuk ke ladang penduduk dan merusak ladang dan mengambil hasil panen. Jadi dia sangat mengganggu. Suatu ketika ada seorang pemburu yang handal. Dia mau nangkap monyet ini. Terus dia memasang perangkap. Dia tahu kalau monyet ini suka memakan biji melon, ya. Jadi dia ambil melon. Di sini gue udah punya, ini bukan melon. Ini toples, tapi umpamakanlah ini melon ya. Dan di dalamnya ada kelereng. Ya, kelereng. Umpamakan ini bijinya ya, biji-biji melon. Nah, jadi si monyet suka makan biji melon. Dan dia lubangin melonnya ya. Jadi si pemburu ini dia lubangin melonnya sebesar pergelangan tangan dari monyetnya. Oke. Kemudian setelah itu dia menunggu dari jauh. Oke, sebesar pergelangan tangan nih, segini nih tuh. Ya, pas. Lalu monyet itu datang dan segera mengambil melon itu. Dan dia memasukkan tangannya untuk mengambil biji-bijinya.
ya. Tapi karena dia serakah, ia ingin mengambil semuanya guys, semuanya sekaligus. Wah, di dalam genggaman tangannya. Sehingga apa yang terjadi? Dia kesulitan mengeluarkan melon ini, mengeluarkan tangannya dari melon ini sulit. Hingga akhirnya monyet itu ditangkap. Nah, seperti itulah serakah. Ini juga seperti kita jika kita serakah, ya. Anggaplah kelereng-kelereng ini adalah hobi-hobi kita ya, hobi-hobi kita. Kemudian ketika kita harus ibadah nih, tapi kita lagi main games, wah, main PUBG, wah lagi push rank, wah, ntar kagok, satu, ambil satu, dua, kagok, satu game, dua round, 3 round terus, sampai akhirnya never enough. Terus ketika kita harusnya saat teduh, ya, tapi kita lagi nonton drama Korea, 1 episode, ya, terus episode selanjutnya, terus, never enough, guys, never enough. Or saat kita harus iClick, tapi kita merasa I have something more important to do than iClick, ya, terus. Never enough, ya. Ini adalah greed. Sikap ini yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. So beware with greed. Yang kedua, are you ready? Yang kedua, absorbent atau self-absorbed. Kata ini adalah kebalikan dari generous. Absorbent berarti mementingkan diri sendiri. Semuanya untuk kebahagiaan gua. Semua untuk kepuasan gua. Yang penting gua happy, yang penting gua enak, yang penting gua nyaman. I don't care with others. Kita baca ayatnya, Lukas 12 ayat 19. Lanjutin yang tadi. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Jadi orang kaya ini berkata pada jiwanya, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. So, semua untuk dirinya sendiri. He never thinks about others. Jadi orang ini seperti sponge. Dia menyerap segala sesuatunya untuk dirinya sendiri. Dia nggak pernah mikirin orang lain. Dia nggak pernah berpikir untuk share with others. Pokoknya semua untuk kesenangan dirinya sendiri. Oke, siapa di antara kita yang punya teman yang egois? Dia datang sama kita, dia dekat sama kita, cuma kalau ada maunya doang. Pasti ada ya, mungkin kita semua juga punya teman seperti itu. Dia maunya diperhatiin terus. Semua perhatian harus ke dia. Maunya didengerin terus. Semua orang harus dengerin dia. Giliran kita cerita, wah dia gak mau denger. Oh gue sibuk. Oh. Lalu apakah itu yang disebut dengan relationship? Pertemanan? Gue rasa itu bukan pertemanan yang baik. Ya. Atau jangan-jangan ini juga adalah attitude kita sendiri ketika kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Cuma pas ada maunya. Kita berdoa cuma pas kita butuh sesuatu dari Tuhan. Kita ibadah karena kita pengen Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kita iClick karena kita cuma mau dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi hati kita gak sungguh-sungguh menganggap Tuhan itu penting. Kita gak menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Apakah itu relationship yang sesungguhnya?
No. Kalau kita seperti itu, we are just abusing God. We are just abusing God to fulfill our will. Lalu apa kata Tuhan kepada orang yang seperti ini? Ayat yang selanjutnya ya, Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jadi adalah sebuah kebodohan di mata Tuhan kalau kita nggak mau berbagi, guys. Dia pikir dia akan dapat bersenang-senang dan menikmati kekayaannya. Tapi justru Tuhan ambil jiwanya dan dia tidak dapat menikmati sama sekali. Tuhan mau kita mengasihi sesama. Tuhan mau kita menjadi orang yang generous. Justru ketika kita berbagi, kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan orang lain juga akan dapat menikmatinya bersama dengan kita. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. How many of you know that we can bless God? Wow, we can bless God. Yes. Kita dapat memberkati Tuhan. Ya. We can bless God when we praise Him and honor His name. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Pemazmur juga sering bilang, bless the Lord, oh my soul, oh my Lord, you are great, clothed in splendor and majesty. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dengan seluruh hidup kita. Yaitu dengan memberikan, mempersembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu dengan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang utama dalam hidup kita. My Jesus, my treasure, my everything. Yang ketiga, ini terakhir guys. Passionless towards God. Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. So, orang ini sibuk mengumpulkan harta di bumi, tapi dia tidak mengumpulkan harta di surga. Sehingga ia disebut tidak kaya di hadapan Allah. Orang ini tidak peduli tentang hal kerajaan surga. Atau dengan kata lain, passionless towards God. Dia nggak melibatkan diri dengan hal-hal yang bersifat ibadah, kerohanian. Dia tidak membangun hubungannya dengan Tuhan. Dia nggak saat teduh, nggak iklik, nggak berdoa. Pokoknya semua yang berbau gereja dan ibadah, dia nggak mau. Dia anti. Dia lebih milih untuk mengumpulkan harta di bumi untuk dirinya sendiri. Nah, kita harus hindari sikap ini. Passionless towards God. Supaya kita menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. So, siapa yang mau menjadi kaya di hadapan Allah? Yes, gue percaya kita semua mau. Kita harus cek ke dalam hati kita. Apakah kita memiliki 3 sikap yang tadi udah gue sebutin, yang udah gue jelasin. GAP. Greed, absorbent, and passionless. GAP. Greed, absorbent, and passionless. GAP. Gap. Karena 3 hal ini dapat membuat gap atau jarak
antara kita dengan Tuhan. So guys, gua di sini ya punya ini nih. Ini adalah sebuah print. Gua reveal, ini adalah sebuah print dari, bukan yang asli ya, tapi ini adalah print dari lukisan termahal di dunia, Salvator Mundi. Yuk kita lihat sama-sama. Lukisan ini menggambarkan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus sebagai sang penyelamat dunia. Salvator Mundi itu bahasa Latin. Kalau di bahasa Inggris kan artinya Savior of the world. Sang penyelamat dunia. Lukisan ini dimiliki oleh Pangeran Arab Saudi. Ia membayar dengan sangat mahal untuk mendapat lukisan ini. Gue ingetin, 7 triliun rupiah. Guys, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus dapat menghargai Dia sebegitunya dengan harga yang sangat mahal, yang fantastis, dia nggak kenal Tuhan Yesus. Dia nggak tahu kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib buat dia. Dia nggak tahu. Dia nggak percaya itu. But he paid with such a price. Man, 7 triliun. And how about us? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghargai Dia, Yesus Kristus, yang sudah mati di kayu salib, menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita? Apakah kita sudah menghargai Dia dengan harga yang pantas, yaitu dengan mempersembahkan seluruh hidup kita, dengan menempatkan Dia sebagai yang paling berharga dan paling utama dalam kehidupan kita? Sudahkah kita dapat bilang, my Jesus, my treasure, my everything? Bukankah Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita? Because He loved us much. He loved us. You know what? The title of my sermon, my treasure, my everything. Itu juga yang, itu adalah yang Tuhan Yesus pakai untuk memanggil kita. So, we are His treasure, His everything. That's why He died on the cross for us. So, can we say, Jesus, you are my treasure, my everything. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Kau adalah Tuhan. Tapi Kau datang ke dunia Tuhan, menjadi manusia. Kau turun dari tahtamu Tuhan. Mati di kayu salib. Kau menerima apa yang seharusnya tidak Kau terima Tuhan. Setiap siksaan, setiap hinaan, setiap hukuman itu harusnya untuk kami. Tapi Kau, Tuhan, mau untuk datang ke dunia dan menanggung semua hukuman itu.
untuk kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jika hari-hari ini Tuhan kami tidak menghargai Engkau. Jika kami mungkin dalam hidup kami belum pernah menempatkan Engkau sebagai yang utama, sebagai yang satu-satunya, yang paling berharga di dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami jika kami memberi ruang buat hal-hal lain untuk bersaing dengan-Mu Tuhan. Ampuni kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau nyatakan kepadamu Tuhan. You guys, kita bilang sama Tuhan, Jesus is my Savior. Jesus is my treasure, my everything. Oke? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my treasure, my everything. Tuhan, Tuhan dengar setiap pernyataan dari kita semua Tuhan. Bahwa Kau adalah satu-satunya yang paling berharga dan utama dalam kehidupan kami Tuhan. You are my treasure, my everything Lord. Hidup Tuhan di dalam kehidupan kami. Masuk lebih dalam lagi Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di dalam kami Tuhan. Setiap dari kami. Pakailah seluruh hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Kuasa Roh Kudus sanggup mematahkan setiap hal-hal yang mencobai kami. Setiap yang menghalangi kami daripada Engkau. Bentuk kami seturut kehendak-Mu. Semakin serupa dengan-Mu. Semakin mengasihi Engkau Tuhan. Itu yang kami ingini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus setiap teman-teman di rumah. Dimanapun mereka berada. Berkat daripada Tuhan Yesus menyertai. Melindungi, menjagai. Kau memalingkan wajah-Mu kepada mereka Tuhan. Memberikan kasih karunia. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada mereka. Memberikan damai sejahtera. Mulai dari sekarang. Sampai kepada Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Alright guys. See you. Sampai ketemu lagi. Kesempatan yang lain. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Bye-bye.